Sama-sama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Anta maksudi itlaqa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah ila hadiniya as-solihi wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Wabil khusus ilahi juriyatihi wa khususan ilahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina la islam wa mitala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu jandi fakirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat Amin. Allahumma ya kafi'al muhimmat Amin. Allahumma ya dafi'al baliyat Amin. Allahumma ya rafi'u darajat Amin. Allahumma ya syafi'al amrat Amin. Allahumma ya mujibad da'wat Amin. Allahumma ya rahmar rahimin Amin. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin Amin. wa afiatan bil jasadi Amin. wa hidayatan bil ilmi Amin. wa barakatan bil rizqi Amin. wa taubatan qabla maut Amin. wa rahmatan bil maut Amin. Allahumma bin alina sakatil maut Amin. wa najatan min nari wa lafa dan hisab Amin. Alhamdulillah Subhanaka ila asma alamsana inaka antal alimul hakim wa bisari-sari wa yasir amin wa kudatam bisani ya Salawat dan salam tentunya kita berikan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pengikutnya sampai ujung. Wajari wajiro min ahli bimani MAA rahimahumullah Dikroman wa tadiman jamaah hadirin ulama ulama semasa ikan lainnya. Tapi mukadimah murabi ada mahat hati-hati tentunya al-fatah guru kita Sayyidul Qadilah Diwan YMAA Ahwad Diwan yang saat ini wabadu
Kita bahas talim kita hari ini terkait sadar diri dan percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang lebih membahayakan kita selain dari kesalahan dan keburukan kita sendiri. Ya. Arti kata bukan orang lain ternyata yang paling berbahaya dalam kehidupan ini adalah kesalahan kita sendiri. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan pasti memiliki kekurangan. Itu manusia kan? Jadi akui ini. Maka kita harus diakui itu. Jadi nggak mungkin nggak ada manusia yang salah, tempat salah dan hilaf. Itu ada di manusia. Jika melakukan kesalahan kepada orang lain, kuncinya secara dalam Islam tentunya akui dan minta maaf, kan gitu. Jadi pantang bagi kita, wabil khusus di sini, untuk bersikap pengecut. Jadi pengecut itu tadi, ya, tidak mau mengambil kesalahan, merasa benar. Itu yang disebut pengecut. Jadi akui kesalahan, kita itu bertanggung jawab. Setuju ya? Setuju. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tapi kalau tidak mau mengakui kesalahan, ini fatal. Bagian ini fatal. Jadi jangan ditahan, karena ada balasan sifatnya penyeimbangan. Ya. Orang yang gemar mengelak, padahal sudah jelas dia berbuat salah, ini kalau jelas, apalagi sampai menyalahkan orang lain, ini yang disebut mental pengecut. Aduh, kalau nggak udah nggak enak, nggak enak. Nah ya, apa namanya? Mental pengecut. Kalau menurut kandung ini berbahaya Pak, mental seperti ini dalam kehidupan. Sangat berbahaya. Karena ini bagian dari mental, itu nanti larinya ke munafikan, itu sangat hina dalam konteks Islam. Iya kan? Nantinya ke musyrik. Ya. Jangan sampai ada dalam diri kita mental seperti ini, mudah-mudahan mendoakan. Ya. Bisa enggak Pak? Bisa ya? Bisa ya? Jangan takut mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Bahasanya apa? Itulah sikap satria. Sikap satria. Artinya mengakui, meminta maaf, kemudian tidak itu perbaiki, gitu. Ya. Tidak ada orang yang celaka disebabkan mengakui kesalahan, ada nggak? Ada? Nggak ada. Intinya nggak ada. Yang celaka justru orang yang bersikap sebaliknya. Walaupun itu berskala besar atau berskala tidak. Jadi gini, ada orang melakukan pencurian. Kalau mengakui dia mencuri, nanti ditangkap. Ya kan gitu kan? Digebukin. Gitu. Hati-hati Pak, hukum Allah itu lebih berat daripada digebukin. Gitu ya? Nggak percaya nih. Hati-hati, ada kejoliman ulama, ada kejoliman hukum. Ya, gitu.
Yang celaka justru sebaliknya, Pak. Bersikap sombong, tidak mengakui kesalahan, melarikan diri dari tanggung jawab, apalagi hingga menyalahkan orang lain. Ini yang bahaya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang bersih dari kekurangan dan kesalahan. Setiap orang pasti bisa melakukan kekhilafan. Tapi yang buruk adalah jika tidak mau mengakui kesalahan, kalau di Islam apa? Enggak bertobat. Sudah itu nggak mau memperbaiki diri. Karena itu awal kaji ini terkait dengan kesadaran diri masih sangat dangkal ya pemahamannya tadi. Umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 135, dibaca dulu Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Itu jelas terkait dengan yang Anda sampaikan tadi, konsep kesadaran diri. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Tapi kata itu naturalnya gitu, nggak ada manusia yang tidak lepas dari itu. Jadi ya, semulia-mulia orang, tapi Allah mengajari kalau kita sudah hilaf salah, itu kan yang paling bahaya menganiaya diri sendiri. Amanah kita, keturunan kita teraniaya, tidak ada jalan lain. Ingat Allah, Allah. Itu solusinya. Ingat Allah, Allah. Itu Quran. Ya kan. Jadi ini penting terkait dengan amalan kita sebelumnya, ya. Kita sudah melakukan puasa, menahan dari segala nafsu kita. Ya. Sungguh tarbiyah kita itu mulia untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, jadi kadang-kadang yang paling penting walaupun itu terasa kejoliman kita, ya, kita bisa melakukan kejoliman, kesalahan. Itu kalau kita mengakui itu dari Allah, ya, itu salah sebetulnya ya. Itu ujian. Ada konsep ujian. Nah di sini kita kalau disandarkan kepada metafisis, teman kita sering meniru kejelekan. Karena satu manusia itu pasti ada yang meniru kejelekan. Karena itu ujian, betul kan? Nah disitulah kunci yang disebut kita mendalami
perkara-perkara spiritual agama secara lebih dalam. Jadi hari ini kaji kita kan sudah sama kita sadari titik puncak di bulan Syawal adalah kita bisa sadar nggak? Dan apa kaitannya dengan percaya diri? Ingat, sadar dan percaya diri itu sangat jauh berbeda. Bahkan Anda bilang percaya diri itu bukan asal ajaran Islam. Percaya nggak? Percaya diri itu bukan ajaran Islam. Ya, nanti Anda tunjukkan yang percaya diri itu gimana. Ya. Masalah ini penting sekali, dan hari ini kayaknya ada tamu kita. Alhamdulillah sudah datang, kayaknya banyak diuji. Masya Allah, tenang aja ya. Kita berjamaah kok, nggak terjolimi, insya Allah. Jadi yang penting nanti ada adab apa yang mesti dilakukan. Kalau kita udah akses hukum keadilan dunia, kita minta hukum keadilan Allah. Itu kuncinya, nanti ada amalan. Jadi yang penting, kalau kita diadili manusia, yang penting kita harus dekat dengan Allah. Cara dekat dengan Allah, berwudu keterusan. Walaupun kita tidak sholat, itu nasihat dari Allah. Ini terkait dengan kesadaran diri kita. Karena kita menghadapi orang yang akan mengadili kita. Keadilan yang paling hebat adalah keadilan kepada Allah. Nanti ada amalan, insya Allah. Pokoknya nggak usah jadi masalah deh itu ya. Nah, nanti ada bentuk pelan-pelan dengar aja kajinya dulu terkait dengan kaji sekarang. Jadi nggak perlu bertanya di anu udah siapkan nanti mesti gimana nih, ya. Nah. Kita bahas lebih dalam berdasarkan surat tadi. Keengganan mengakui kekurangan dan kesalahan diri sendiri, apalagi sampai tidak meminta maaf, maka ini cerminan sifat sombong. Betul kan? Itu cerminnya sifat sombong. Yang ada di dalam apa, Pak? Bukan di pikiran, hati. Lebih rohani, wilayah tengah. Sedangkan sombong adalah penyakit apa, Pak? Penyakit hati. Bukan penyakit pikiran dan bukan penyakit fisik. Berat obatnya kalau diambil. Ya. Itu penyakit hati yang sungguh sangat berbahaya sebetulnya. Karena beberapa hadis Al-Quran menyampaikan begini. Hati itu sangat dominan karena manusia itu adalah sebetulnya berada di wilayah hati secara manusiawi. Betapa banyak orang yang hancur karena kesombongan. Kesombongan itu hanya selendang Allah. Boleh dipakai, ada saatnya. Ada saatnya. Kan gitu ya, bukan nggak boleh. Ya. Apa yang membuat iblis membangkang kepada Allah? Ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Sebagai sebuah penghormatan. Bukan sebagai perbudakan, hanya penghormatan. Sama seorang anak mencium kepada bapaknya tangannya ya, betul kan? Seorang hewan misalnya cium tangan kepada gurunya, penghormatan. Bukan penyembahan kan? Di sini iblis nggak sadar, nggak mau melakukan itu karena ada efek yang disebut. Ini sudah sifat sombong, merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam karena diciptakan dari api. Ya kan, ada perbandingan. Perbandingan apa? Kemuliaan. Sedangkan Nabi Adam dari tanah, sehingga iblis pun menolak perintah Allah dan meremehkan Nabi Adam. Kan gitu. Itu udah berubah benar ajaran itu ya. Semua tahu. Apa pula yang membuat Fir'aun menolak seruan Nabi Musa dan kemudian menantangnya? Coba ini lebih dalam lagi. Apa yang membuat Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Menyuruh manusia menyembahnya dan menentang Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain karena kesombongan. Betul kan? Kesombongan. Ia merasa menjadi raja yang berkuasa atas segala-galanya.
Kemudian apa yang membuat Korun menolak nasihat dari Nabi Musa juga? Apa? Untuk kembali kepada Allah setelah ia memiliki kekayaan yang berlimpah. Karena kesombongan. Itu tersembunyi Pak, kesombongan. Dia merasa kekayaan itu dia peroleh semata-mata karena kecerdasannya, kepintaran dia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 Pak. Malu tahu. Iblis, Fir'aun, Korun. Ya, semuanya bermasalah karena sombong. Penyakitnya ada di hati. Kemudian apa akhirnya? Celakanya kesinjin Allah kan? Disebabkan perbuatannya. Iblis dilaknat ke Allah selamanya. Bahaya Pak, jangan sombong iblis. Laknatnya selamanya. Tapi dikasih mulia dulu di akhirat. Kalau ini sombongnya sudah sampai iblis dikasih kaya, pas pindah ke baja udah deh, bapak belur ente, gitu. Ya. Kalau kesombongan itu berada di Fir'aun, Korun kontan. Ketiga ini Pak, tobat. Obatnya tobat. Ingat Allah, tobat. Nah itu ada sifat-sifat itu pada manusia kan. Ya. Kita kembali dulu ke usul kajinya. Fir'aun dibinasakan oleh laut. Iblis kekal. Korun oleh apa Pak? Tanah. Hati-hati kekayaan. Ya. Hati-hati jabatan. Laut membinasakan. Hati-hati harta. Tanah membinasakan. Itu konsep Quran. Dan pasti benar. Setuju kan? Nah kita tahu dulu ilmunya supaya kita bisa menangkalnya. Akui kesalahan itu. Yang paling penting mengakui kesalahan boleh ke manusia nggak mengakui, tapi pada Allah mesti diakui. Itu konsep Islam dan pasti benar itu. Betapa dahsyat akibat dari kesombongan. Mudah-mudahan Ibu di sini semuanya tidak sampai ke penyakit yang paling berbahaya ini. Kita bahas lebih ringan aja, ada kaku kajinya ya. Interaksi aja ya. Nah, direkam nggak apa-apa, yang penting kan ya. PD artinya apa Pak? Percaya diri. Dalam bahasa Inggris apa? Confidence. Saya asyuri. Betul? Ah, ya kan? Nah, aja bisa. Kalau dalam bahasa Arab, bingung nih. Ada ulama-ulama nih, mau tuh, betul kan? Mau tuh. Ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, percaya diri artinya apa Pak? 2 kata digabung. Kata pertama percaya, kata kedua diri. Iya kan? Kalau digabungkan menjadi apa Pak? Yakin terhadap kemampuan yang ada di dalam diri. Yakin. Benar nggak? Yakin kemampuan yang ada di dalam diri. Itu arti percaya diri. Setuju? Bapak-bapak ajar bisa ngajarin nggak yakin kepada diri. Tidak, bahaya itu. Celaka bapak-bapak kalau ngajarin itu. Hati-hati motivator. Hati-hati ulama. Jangan menggeser ke motivasi pemaksaan percaya diri. Itu ajaran siapa Pak? Ajaran iblis, ajaran Firaun, ajaran Korun. Nah, kita terkecoh sama orang-orang Yahudi. Setuju nggak tuh? Hati-hati tuh. Anak-anak muda sekarang, wah keren motivator, motivasi, percaya diri, terdoktrin nanti bahaya itu. Jadi ada. Tapi ada baiknya percaya diri. Karena percaya diri itu ada positif dan ada negatif. Inilah ilmu. Ya kan? Jadi konsep percaya diri ini
baiklah manakala dimaknai dengan benar dan berilmu. Setuju nggak? Bapak-bapak boleh percaya diri, tapi harus berilmu. Maknanya harus tepat. Setuju? Udah tahu? Udah ya? Maka tetap ada ini. Lanjutkan. Masya Allah, secara spiritual dulu ya. Gara-gara para motivator terlalu kebablasan dalam konsep ini. Ini motivator banyak kebablasan nih ya. Dalam konsep percaya diri, para motivator sering dengar nih di Mbah Google, Mbah YouTube, ya. Jadi sumber banyak masalah kehidupan loh Pak. Percaya nggak Pak? Udah ngaji aja di anaknya duduk kayak gini. Hakikatnya PD pada ajaran Islam terkait dengan tazkiyatun nafs, yaitu kemampuan memahami, menghargai diri sendiri, kemampuan paham menghargai diri sendiri ciptaan Allah sehingga dapat memutuskan dan bertindak dengan lapang dada. Tujuh, itu arti percaya diri. Jadi percaya diri itu tidak bisa dimakan bulat-bulat, ya, nggak bisa. Itu sebabnya salah kaprah kalau percaya diri dipahami sebagai begini. Bapak-bapak pengen lulus ujian, bapak-bapak pengen kaya, bapak-bapak pengen dapat mobil ini. Saya mau, saya mampu, saya hebat, saya unggul, celaka ini. Nah, kalau doktrinnya kayak gitu, setuju nggak? Betul itu. Saya mau, saya bisa, saya hebat, saya unggul. Yang penting dapat, nggak mau tahu. Pokoknya saya minta kepada Allah, yang penting Allah dididik oleh saya maunya itu saja. Kita menang. Nah, enak aja. Nggak bisa gitu. Ya. Sehingga banyak orang, termasuk kaum remaja, berbondong-bondong untuk tampil bercitra hebat di hadapan publik, baik di dunia nyata maupun di dunia awam-awam. Gitu ya. Ya, kalau YouTube nggak di like, ngamuk ya. Saya paling hebat. Kalau subscribernya turun, nanti ngamuk dia. Kacau ini. Percaya diri banget gitu. Setuju Pak? Orang yang tidak pede akhirnya dimotivasi oleh motivator kan gitu. Iya kan? Dan orang-orang sekitarnya dengan kalimat gini, kamu itu hebat, kamu harus bisa, kamu pasti bisa, bisa tidak bisa, kamu harus bisa. Orang tua ngomong kayak gitu kan ngaco itu Pak, nggak bisa kayak gitu ngajarin, bahaya Pak. Benar nggak tuh? Coba temukan Pak. Ya. Itu bahasa apa kalau diatur namanya bahasa Firaun? Nggak enak ya? Aduh. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita paham. Kalau udah ke doktrin bahaya tuh. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan kepada orang yang kecanduan narkoba sama maksiat. Jadi konsep percaya diri, bahasa keakuan, bahasa selain Allah adalah namanya inabah. Bapak-bapak datang kemari kecanduan, bapak-bapak datang ke kecanduan maksiat, maka konsep Firaun kita pakai. Nggak enak ngomongnya. Kamu harus tidak boleh nyedot, kamu harus tidak boleh maksiat. Kalau boleh gue lepin lo, gitu. Nah itu inabah namanya. Jadi harus tahu ilmunya. Memberi nasihat, memberi pengertian. Setuju Pak? Kalau Pak diam nih, setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Itu dulu. Nanti ada amalan. Nah. Konsep inabah jangan disamakan ya dengan konsep-konsep yang sifatnya seperti syariat umum. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Padahal kekurangan PD bukanlah terjadi karena kurangnya kemauan atau kemampuan belaka, bukan. Tapi dikarenakan kurangnya kesadaran diri.
Itu kaitannya. Yaitu kurang pemahaman dan penghargaan terhadap diri sendiri secara tepat. Itu perbedaan antara sadar diri dan percaya diri. Itulah yang akan Anda kaji terkait dengan amalan setelah kita masuk Riyadhah Tarbiyah di bulan Ramadan. Sudah digojlok kita, tapi kesadaran nggak timbul. Yang timbul percaya diri, merasa gua paling bersih, merasa doa kita terkabul karena seenggaknya udah ngintip-ngintip dapat dari kado ketemu Nabi Muhammad. Ya, coba nggak bisa kayak gitu, itu pede banget, nggak bisa kayak gitu. Ya, masya Allah, ya, wah pasti dapat tuh, karena kita udah mantoba menafikan, aduh percaya diri banget tuh ya, nggak gitu lah ya. Jadi harus tahu mana yang sadar diri, mana yang percaya diri. Nah, ketika percaya diri sudah bergeser, maknanya menjadi sekedar keberanian unjuk gigi, keyakinan diri hebat, maka justru percaya diri yang seperti inilah yang akan merusak karakter pribadi kita. Setuju ya? Karenanya konsep percaya diri yang seperti inilah yang akan mengantarkan kepada kesombongan dan kesyirikan. Naudzubillah min. Jadi tanpa kadang-kala kita menyadarinya, dan akhirnya banyak orang melakukan sesuatu hanya dengan alasan yang mudah-mudahan ini biar tambah pede, ngaco tuh. Kalau dia nyebut Iwan Anung biar tambah pede deh, ngaco tuh. Bukan spiritual, biar tambah pede, sering ngomong gitu kan. Itu ajaran ngaco tuh. Nggak boleh ya. Olahraga biar tambah pede, punya rumah keren biar tambah pede, beli mobil bagus biar tambah pede, DSP. Banyak ya. Itu sebabnya kalau kita cek di Al-Quran, boleh Bapak cek di Al-Quran nanti, itu yang paling benar. Tidak ada perintah anjuran untuk menjadi percaya diri. Demi Allah nggak ada. Bapak saya ngomong taruh 114 bagian nggak ada. Nggak percaya kan? Ya. Tapi kita justru disuruh merendah di hadapan Allah, meyakini hadirnya pertolongan Allah. Dan di hadis pun Antum sendiri belum mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat yang sedang galau, Pak. Sahabat juga bisa galau, Pak. Ragu, khawatir, dan kalimatnya, janganlah kalian ragu dengan diri kalian, tapi percaya dirilah kalian menghadapi musuh. Ini ada hadisnya. Tapi ditambah sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang hebat dan pasti menang. Nggak ada itu hadis itu. Itu hadis antum. Nggak ada kayak gitu ya. Nah, itu hadis beda namanya ya. Rasulullah nggak ada hadis itu. Jadi ketika ada panggilan azan, Bapak sering mendengar azan kan? Hayalal falah. Tahu artinya nggak? Mari menggapai kemenangan, betul nggak? Jawabannya apa? Jawabannya apa coba? La haula wala quwwata illa billah. Kalau hayalal falah, menggapai kemenangan, pasti menang. Allahu Akbar, digetok sama Allah tuh Pak. Enggak ada Allahu Akbar. Nah, dia demonstrasi Allahu Akbar pasti menang. Membrente. La haula wala quwwata illa billah. Begitu benar. Hati-hati Bapak diuji dengan masalah terus-menerus. Mungkin tinggi, mungkin hebat. Emang ada hukum, tapi hukum diperkosa. Kebalik Pak, bukan kita yang diperkosa, hukum pun udah diperkosa, ngaco tuh. Kenapa tuh? Kalau kita tidak menyatakan Quran, nggak ngerti Quran, membre kita tuh. Sepakat kan nih? Jadi semangat ini dulu nih. Enggak ya, takut. Ini jangan tersinggung Pak Resmond. Yang lain juga kena nih yang banyak bener. Masya Allah, penting nih. Ya. Jadi itulah yang perlu. Hayalal falah, jawab. Kalau yang jawab Allahu Akbar ngaji dulu. Mari menggapai kemenangan. Allah Maha Besar, pasti menang. Si ngaco ini. Ya. Maka jawaban yang dianjurkan bukanlah jawaban yang terkesan pede. Pasti menang.
Bisa, tidak bisa, pasti bisa. Nggak ada jawabannya gitu ya. Ya. Justru dengan kalimat merendah, yaitu kalimat PA. Apa ya? Kalau PD lawannya PA. Belajar andalas katanya. Apa itu belajar andalas? Percaya Allah bukan belajar andalas. Percaya Allah. Yaitu tiada daya upaya kekuatan kecuali milik Allah semata. Setuju? Setuju. Mulai besok jangan salah pengertian. Mari menggapai kemenangan. Wah, gue udah motivator. Pasti menang. Salah itu. Itu spiritual. Kalah nggak dua. Jadi ya. Nabi Musa yang gagah perkasa dan hampir selalu pede menghadapi apapun awalnya. Pedenya tinggi itu Nabi Musa. Menjadi kurang pede ketika disuruh Allah menghadapi Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun raja waktu itu. Bapak-bapak menghadapi hukum manusia nggak pede, pasti nggak pede. Apalagi kalau menghadapi Umaro yang kurang ajar. Kalau bapak-bapak nggak tahu ilmunya kacau loh. Ilmu anu nggak bisa kayak gitu. Sampai Pak? Karena kita punya Allah. Setuju? La haula wala quwata illa billah. Setuju? Yang jomblo nggak pede dapetin itu. Ngaco, jangan diteol. Kita punya Allah lebih hebat dari itu dapat. Bisa? Bisa. Udah dah. Ini kayak gini ngaji. Ngopi dulu. Bukan benar nih ngaji. Perbaiki dulu. Nggak pede Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Lihat sejarahnya itu awalnya. Karena dia raja, ya. Ketika Allah menyuruhnya, kenapa dia nggak pede? Karena level kepedeannya melampaui batas menganggap dirinya Tuhan. Betul kan? Kalau di sini ada presiden menganggap dirinya Tuhan, kita ngadepinnya nggak pede, Pak. Bingung. Benar nggak? Bingung kita. Oh. Lalu beliau pun berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Taubat ayat 25, 28 itu yang mesti kita amalkan. Kalau timbul keraguan menyangkut manusia, menyangkut hukum keadilan dunia, baca. Anda membaca 25, 26, 27, 28 tiap hari membaca. Tapi karena nggak ilmu, nggak ngerti. Robi sorry, wajasiri, amri, aku buta kami rizani, ya kauli, saat ada wudhu. Kalau bapak-bapak ini nggak dapat, berarti bapak-bapak kemarin nggak dapat kondom baca kayak gitu karena nggak berilmu, karena nggak makrifat. Itu yang ijazah, duduk dulu, dengerin dulu. Itu maksudnya. Coba artinya, ya Rob, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Bapak-bapak kalau di sidang, nggak ngomong kayak gini. Tolonglah, supaya yang kaku. Setuju Pak? Dan yang lain benernya ini Quran. Apa bacaannya kan gampang. Rabbi sorry, wajasiri, amri, waktu datang dari sana ya kau kauli. Itu apa siapa pas nunjuk diam semua. Soekarno bukan ya kan? Itu bacaannya, bukan tongkatnya Pak, bukan. Itu bacaannya dari Kiai NU di Jawa Timur Pak. Itu ilmunya, kasih ilmu. Jadi sorry, wajasiri, amri, kata misalnya ya kau kauli. Ano, nunjuk sini. Karena jolim orang nunjuk sini ada cewek sana nanti dikawin. Itu bapak proklamator kita ya kan? Nah ya. Jadi untuk menguatkan beliau, suruh baca ini dari Allah. Ya, maka Nabi Musa pede langsung dengan bacaan tadi. Bapak nggak bisa ngaji, kalau bisa dakwah bacanya dulu kan, itu baca untuk dakwah para ulama. Ya prakteknya kok di dakwah aja jadinya, bukan di dakwah itu prakteknya kejoliman oh.
Orang setuju ya? Itu pemahamannya. Jadi untuk menguatkan perdebatan dengan Fir'aun, Nabi Musa ini tetap ada faktor yang disebut ikhtiarinya. Harus ditemani juga, itu ikhtiar manusia. Oleh siapa? Nabi Harun. Jadi jangan juga kita udah baca ini, nggak ada kolega yang membek. Sampai Pak? Itu dibolehkan di Quran. Tapi yang membeknya, lihat dulu, Nabi juga Pak, orang yang mulia juga. Jangan sembarangan, ini yang membeknya di atasan dari yang sidang itu misalnya. Jakso, soja, kacau ini, bukan begitu, orang yang ngerti. Ya. Udah Pak Allah. Kalau sulit menghadapi Allah, dekatkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Udah gampang nih. Nabi Musa pun dikirim oleh Allah harus menghadap ditemani Nabi Harun yang lebih lancar dalam berbicara. Karena manusia punya kelemahan. Apa kelemahan Nabi Musa? Cadel, tahu cadel? Cadel Pak. Maka Nabi Harun yang pandai ngomong, itu sejarah. Kan itu bisa diamalkan oleh kita Pak. Betul kan? Bapak-bapak mau pergi ke rumah sakit, tadi yang datang nggak bisa jalan pakai kursi roda, suruh ngadep sini. Kamu mesti tolong, iya kan? Sama dengan itu. Jadi bukan arti kata menyunggu itu, enggak. Interaksi dengan sama makhluk. Kita semua telah paham apa yang akhirnya terjadi. Ternyata keyakinan Nabi Musa atas pertolongan Allah. La haula wala quwata. Sudah itu dengan doa. Sorry, wa yasiri amri wa qulutan bisa tidak kau dapat mengalahkan Fir'aun yang super pede serta para pasukannya lagi. Tenggelamkan di laut. Itu hebat ya. Apakah itu Nabi? Kenapa dijabarkan? Sejarah itu Pak, hukum yang mesti diamalkan sebetulnya oleh kita. Dengan levelnya, kondisinya, waktunya yang berbeda. Disinilah perlu ilmu menerapkan suatu ayat. Sepakat? Udah paham? Udah, kalau anu, udah. Kamu pengen menang. Kalau bisa baca aja itu. Sampai nungguin bapak-bapak nggak akan mampu. Nggak akan makbul Pak, kalau nggak jelas dulu. Setuju kan? Itu yang disebut ijazah. Ya, bapak-bapak sekolah pengen dapat ijazah. Nah, 1 hari aja ujian, nggak sekolah dulu, dikasih nggak ijazah? Nggak kayak gitu. Gampang aja. Karena Iwan anu ngambil khusus di Maya ya. Nggak boleh nggak pede. Harus pede. Jangan malu-maluin ya. Ya. Kalau urusan Kalimatus Sadia, urusan kecil, urusan kerja, urusan jomblo, masih juga ngadu di andong, nggak ada yang ngaji gitu. Mari kita semua berhenti dari kesombongan yang dikomunikasikan dengan istilah percaya diri. Udah berubah, percaya diri itu ternyata kesadaran diri. Sampai ya. Jadi P-nya diganti dengan K. Kasya. Duduk ya. Gampang kayak gini. Kesadaran diri. Gitu aja deh. Tentu saja itu tidak mudah. Berat loh. Ya. Itu perlu tuntunan. Karena selama ini kita terlanjur memahami bahwa percaya diri itu adalah sikap yang pasti positif. Tapi sebelumnya menyebut positif. Padahal kebanyakan PD itu negatif, bisa positif kalau ada ilmu. Udah jelas, udah ada solusi, udah selesai. Kajinya udah, ya, jawabannya udah. Kalau suruh menang lah, Allah wala quwata. Kalau ingin menang, ingin didekatin Allah, Robi sorry. Kan udah selesai masalah. Apa lagi? Ya. Gampang ya.
PD bisa positif, bisa pula negatif. Supaya positif, percaya diri, harus ada ilmu secara tuntunan Islam. Setuju? Setuju ya? Nah, PD yang lahir dari kekuatan TA. Pelajarannya langsung ngaco ini. PD percaya diri yang lahir dari kekuatan PA apa tuh? Percaya Allah, itulah yang positif. Ya. Nah, masalahnya percaya Allah itu yang masalah. Oh, Bapak percaya Allah. Benar. Nggak percaya, mati itu urusan Allah. Kita terjun dari lantai 16 ya. Percaya Allah kita nggak mati. Itu namanya engak, percaya Allahnya, betul kan? Nggak begitu, percaya Allah itu gimana? Ini yang mesti kita pahami. Jadi doa itu, permohonan itu, percaya Allah itu harus ditekan. Betul kan? Dua konsep tadi sudah kita pahami. Kalau ada orang menyuruh menang, jawabannya la haula wala quwata. Kalau kita takut cemas dengan suatu kezaliman makhluk, maka jawabannya dekati Allah dengan Rabbi sodri wala sirri. Kan gitu. Udah paham ya? Lanjut. Jadi yang positif itu PD adalah lahir dari kekuatan percaya kepada Allah, yaitu PD yang diiringi dengan kerendahan hati. Kalau kita udah percaya Allah, realisasinya harus rendah hati, percaya sama Allah. Kita nyombong juga, jangan dengerin. Allah juga marah. Ya, sombong di aku, di ente rendah hati. Setuju? Karena ada konsep apa? Ruku. Mana tadi? Setinggi apapun juga kita sederajat. Islam tuh jenderal sekalipun, betul nggak? Udah nggak usah khawatir, sama semua. Kalau dia naik kan, empat aja Pak. Gimana membatnya? Nah ini yang bikin nanti Pak sombong pula lagi kan? Mobil lu. Ini enak bener sama bangsa jin ini. Kalau kaji ini paham, nunduk ya tuh. Jadi nggak perlu dikejar-kejar pakai streaming ya, nggak perlu, gampang aja. Salah. Jadi harus rendah hati dan keyakinan atas adanya pertolongan Allah harus sampai aku yakin. Ya. Sehingga melahirkan tandanya kalau kita udah aku yakin, hati kita tenang. Tenang, ada sen. Itu gunanya dulu. Setinggi apapun, pudor di Palestina kalau hati Bapak kacau, Bapak akan takut juga. Gempa kalau hati Bapak tenang. Mau tenang? Itu yang paling penting. Tandanya tenang. Lapang, yaitu naikkan terus kalau masih timbul khawatir karena ada korin. Bisikin lagi, bisikin. Apa nunduk ini? Potongannya. Robbi sorry. Ulang-ulang. Robbi sorry. Kalau bisa. Aduh. 6 tahun nih. 7 tahun nih. Dipecat nih. Nggak dapat nih. Robbi sorry. Beres. Mahal nih ilmu. Apa dulu udah ulang-ulang itu. Astagfirullah adik. Wala ilaha illallah. La haula wala quwata. Gimana ilmu ente? Kalau itu yang dibaca, alhamdulillah. La ilaha illallah. Aduh, ini kacau. Enggak ada tempatnya baca itu. Kalau kita nggak tenang, Robbi duduk. Bayar. Bayar. Pedako bayar. Paham ya? Nah sekarang ada yang pertanyaan enggak? Kapan menggunakan Robbi sorry lengkap? Waktu kita akan berhadapan timbul khawatir. Ya? Paham ya? Gimana cara mengucapkan la haula? Kalau ada orang mengajak supaya kita menjadi menang. Paham? Nah,
Gimana kalau masih timbul khawatir, bacaannya Robis. Artinya kan tahu itu. Sepakat? Boleh jahar, boleh kopi, boleh terdengar suara, boleh dalam hati. Itu amalannya. Benar itu. Bisa ya? Banyak pula orang yang di luar yang dapat nih. Nggak apa-apa. Pastawigollah. Oleh karena itu, marilah selalu kita melatih diri untuk besar hati, menyadari tidak ada manusia yang sempurna. Mustahil manusia luput dari kekurangan dan kesalahan. Kerendahan hati membuat kita selalu menyadari segala yang dimiliki, kemampuan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, jabat pangkatan kita, apapun yang kita miliki, tiada lain adalah dari Allah SWT. Betul kan? Kalau kita ditakdirkan memiliki pangkat atau jabatan tinggi, tak perlulah kita tinggi hati merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Itu poinnya dulu. Kita dihargai, kita dihormati oleh orang lain, bukan karena tadi, bukan karena kehebatan itu, melainkan karena Allah masih menyembunyikan dosa, hijab menutupi keburukan kita terhadap orang lain. Setuju? Setuju? Jenderal kalau dibuka perangnya Pak, nggak dihormati. Kenapa dia dihormati? Karena ditutupi aib dia. Setuju? Setuju. Kita buka aibnya. Bukan begitu. Ya, itu Allah berkehendak menutupinya. Kalau Allah menyingkapkannya sedikit saja, boleh jadi jabatan kita yang tinggi tidak akan ada artinya di mata orang lain. Benar kan? Bahkan boleh jadi keluarga kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita akan sangat malu dan tidak lagi menghormati kita. Setuju kan? Aksesnya ke sana. Maka rendah hatilah, sadari diri kita ini bukan makhluk sempurna. Kita adalah makhluk yang kotor dengan kesalahan, kekilapan, sehingga selalu membutuhkan ampunan Allah. Itu gunanya ada Ramadan. Minta ampun. Dan ampunan Allah hanya bisa kita jemput dengan taubat yang sesungguhnya nasuha, udah membahas. Dan ikhtiar memperbaiki diri secara serius terus menerus, gitu kan? Ketika melihat kekurangan dan kesalahan diri kita, sebenarnya kan itu sama dengan melihat kekurangan diri kita. Kita sedang belajar mengakui dan meminta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Sebenarnya itu, memang benar gitu. Sungguh sikap yang demikian adalah satria. Itu yang satria. Itu yang gentleman. Dan ciri orang yang beriman. Orang yang bisa melakukan introspeksi diri, itulah yang beriman. Boleh puasa, boleh itikaf, betul kan? Tidak diperintahkan, tidak diwajibkan berpuasa, hanya kepada orang yang bisa introspeksi diri, yang beriman. Gitu ya. Masa puasa masih sombong? Ya batal kan? Nah, saat ini kita sepertinya sedang mengalami krisis ya. Betul kan? Baik pemerintahan kita, baik umarok kita, bahkan ahli agama kita, krisis apa? Sikap satria lagi krisis. Ya, benar nggak? Nah, keberanian untuk mengakui kesalahan, memohon maaf itu nggak ada. Mau cari lempar orang lain aja. Tidak sedikit orang yang melakukan kesalahan namun tidak mau mengakui, apalagi meminta maaf. Itu terjadi sekarang. Malah ada yang sengaja merencanakan melakukan kesalahan kemudian melemparkan tuduhan pada orang lain. Makanya hukum diperkosa.
Sadar nggak? Pada zamannya, kalau kita nggak kuat secara spiritual, secara Islam, aduh, kacau nggak Pak? Kacau nggak nih? Untuk yang muda-muda nih. Sungguh ini sikap yang sangat berbahaya Pak. Sikap kemunafikan yang memicu fitnah, keburukan di tengah masyarakat kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian deh. Tampil beda. Ya, tampil beda aja. Ya. Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? Renungkan tuh. 10 tahun kita udah gak bisa apa-apa. 10 tahun yang duduk ini udah dikubur gitu. Betul kan? Apa sih yang dibanggakan? Ya. Sungguh ini sikap yang sangat berbahaya kalau kita mengikuti pola kodrat zamannya. Sikap kemunafikan, memicu fitnah, macam-macam alasan orang bersembunyi dari tanggung jawab dan tidak mengerti kesalahan. Ada yang takut dimarahi, takut dipecat, takut ditegur, alasan-alasan ketakutan lainnya. Padahal itu hanya rasa takut kepada makhluk. Itu hanya rasa takut kepada makhluk. Bapak-bapak kok takut kepada makhluk? Aneh. Tidak kayak takut kepada Allah. Itu yang paling penting. Yang Maha mengetahui. Bersembunyi dari manusia, lari dari tanggung jawab, berdusta hanya melahirkan kecemasan di hati yang sempit. Sepandai-pandai manusia menyembunyikan sesuatu, kalau takut kepada makhluk, insya Allah Pak, dengan izin Allah bisa kebuka. Betul. Pengen tertutup, takut kepada Allah. Marah-marah gini dong, pulang aja lah kalau kesini. Dan yang tidak kalah bahayanya ya, adalah sikap seperti ini hanya menumpuk-numpuk dosa. Jangan ditumpuk dosa bro. Sedangkan menyadari, mengakui, memohon maaf atas kesalahan akan mendatangkan ketenangan hati dan lapang dada. Sikap ini juga meringankan kita untuk bertobat kepada Allah karena melakukan kesalahan adalah fitrah manusia. Bukan fitrah manusia baik Pak. Juga fitrah jelek. Betul kan? Ada manusia fitrah jelek karena ada kok korin yang fisiki dijelekan, satu manusia satu gitu ya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bertobat. Betul kan? Berarti kalau sebaik manusia yang bertobat, ya, yang bertobat itu yang baik. Berarti yang bertobat itu juga pernah melakukan kesalahan atas kesalahan yang dilakukannya. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Pribadi yang mudah menyadari kesalahan dan meminta maaf adalah pribadi yang disukai orang lain kan? Pasti. Setiap orang sungguh-sungguh mencintai sikap terpuji seperti kerendahan hati. Tidak ada orang menyukai kesombongan. Oleh karena itu, orang yang mudah menyadari kesalahannya, yang diperbuatnya, kemudian minta maaf dan supaya tidak mengulangi lagi, mudah dimiliki banyak teman. Ini kan ada manusia juga. Ada manusia wajib, ada manusia makro, ada manusia haram. Kalau manusia wajib ditunggu kehadirannya Pak. Kalau manusia haram didoain sebagai hadir Pak, sumpah. Ada manusia makro, datang nggak datang, masa bodoh. Betul kan? Pilih, jadilah manusia wajib, dibutuhkan orang banyak. Setuju? Alhamdulillah. Konsep Islamnya apa? Kita bahas. Jika ia berada di lingkungan pendidikan, maka teman-teman guru-gurunya akan senang dengan keberadaannya. Insya Allah, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan adalah sikap yang disukai Allah. Juga disukai sama manusia. Ini benar. Sikap demikian adalah cerminan dari sifat rendah hati, sifat yang sesuai dengan akhlak Rasulullah. Untuk bisa bersikap rendah hati, maka kuncinya lepaskan. Ilmunya ilmu angok. Ilmu, nah pas itu aku ngajarin ilmu kanuragan angok. Buka tugas sile, tarik, simpan, buang. Nah paling lama 5 tahun.
Membuang. Apa nak? Menarik, barek pak. Kalau bengek, menyimpan, tagang pak. Membuang, oh betul. Tahan kantu itu pak. Mabuk tuh. Pas membuang, badan lama orang lain bau. Kasih. Tarik, simpan, buang. Tarik, simpan, apa supaya dada kita los. Sampai. Jadi bukan kronik itu. Apa diperintahkan Nabi? Ajarlah anak-anakmu itu apa? Memanah, berkuda, berenang. Kuncinya apa? Nafas. Ango. Berenang, nggak tahu ilmu ango. Mana nggak ngerti ilmu ango. Kama-kama manahnya. Nah, itu maksudnya ilmu ango. Al-anfas lokus. Nafasun. Ya. Lepaskan. Itu sebenarnya harus dilatih di luar. Oh kemarin latihan kanuragan nggak nampak hasilnya. Sebenarnya ilmu mental kita itu nggak sadar kalau kita bisa melepaskan sesuatu yang merusak. Paham tuh? Itu gunanya. Wah kanuragan, Satria Nusantara. Catur Pamungkas, mau metode aja itu. Makanya aku sering gunakan di zikir. Bapak-bapak nyimpen semua, simpan aja, isi 4 simpan semuanya pak. Sumpah tuh pak, rumah isi semua, kursi tamu 4 biji misalnya kan, TV 3 buah katanya, motor 10 buah. Nggak bisa jalan bapak-bapak di rumah tuh. Lepaskan baju bekas, HP 2, istri 2, kasihkan, sedekahkan. Dan udah sedekahkan aja, lapang tuh, bener kan, Allah senang. Bahasanya begitu. Jangan sampai pilih. Setuju kan? Itu lepaskan agar jiwa kita bisa semakin merdeka. Setuju? Ruhani kita merdeka. Rambut kita bukan milik kita. Lepaskan rambut kita, botak dong. Bukan milik kita. Kepala bukan milik kita. Hidung bukan milik kita. Wajah yang sering kita pandangi di cermin pun bukan milik kita. Telinga bukan milik kita. Gigi bukan milik kita. Lidah bukan milik kita. Kaki juga bukan milik kita. Yang semua ini amanah. Amanah pak. Titipan Allah. Ya, benar kan? Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pikiran bukan kita. Ya. Betul kan? Majen anu bukan majen dia, milik Allah majen itu. Betul kan? Nah, karenanya Allah berfirman supaya kita bisa lapang dada yang kedua. Ali Imran 129. Lepaskan. Baca ya. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah Quran. Nah, kok nggak mau interaksi dengan Quran? Kita punya pangkat, punya bapak. Hah? Mobil punya bapak, itu nanti nggak punya kita. Yang nempel pun bukan punya kita. Apalagi yang nggak nempel.
Yang nempel kita. Apa yang nempel? Hidung nempel. Ya, mata nempel. Istri masih deket lah, nempel walaupun nggak nempel. Mobil nggak nempel kan? Yang nempel itu bukan milik kita. Apalagi yang nggak nempel. Hadirin terlepas tidak menempel. Mobil Anda, motor Anda, istri Anda salah ngomong. Bukan anak Anda, ibu ayah Anda. Bukan milik Anda. Amanah Anda, bahasanya amanah. Lebih arif. Semuanya yang Anda yakini sebagai milik Anda ternyata hakikatnya bukanlah milik kita. Sebab semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, semuanya amanah, titipan, beban, tanggung jawab. Yang lebih gawat bukan amanah, titipan aja, tanggung jawab. Setuju Pak? Setuju. Makanya jangan belajar ilmu santet. Tanggung jawabnya akan ketemu orang yang kena santet. Aktualisasinya. Bapak-bapak pandai ilmu santet, pasti teraktualisasikan ilmu santet. Gitu. Jadi gimana tuh? Banyak orang marah karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh orang lain. Kita sandarkan dulu ke sini supaya lebih paham ya. Ini akidah. Supaya lebih nancep gitu ya. Padahal harga diri itu hanya harga diri bukan milik Anda, bro. Titipan. Ngapain lagi? Benar kan? Bukanlah milik Allah. Dengan demikian jika hari ini ada yang sedang diinjak-injak harga dirinya, ada yang galau, ada yang susah, nggak usah ngaji, bukan milik kita galau tuh. Aneh jadinya, kok marah-marah gini, enggak Allah. Harga diri bukan milik kita, ngapain ini masalah? Iya kan? Nah nanti kaji gampang deh Pak. Bapak-bapak insya Allah ngaji di sini 2 tahun lagi bapak-bapak tenang deh itu. Demi Allah Pak. Benar. Nah. Jika hari ini ada yang sedang menginjak-injak harga diri kita, maka sadari ya bahwa hakikatnya kita semua memang tiada punya apa-apa. Tidak punya harga diri, yang ada hanyalah Allah. Tujuh. Maka maafkan aja lah sedang menginjak-injak harga diri kita, karena mereka tidak paham apa yang mereka lakukan. Maafkan. Nah, dan jadi Firaun ya. Harga diri sejati akan dihadirkan Allah sebagai hadiah untuk kita kalau kita bisa memaafkan orang yang menginjak-injak harga diri. Itu berarti. Paham Pak? Itu Allah. Bisa? Enggak percaya ini? Iqbal? Enggak kok. Maafin Anu mau enggak? Itu sebabnya yang merasa memiliki, dia akan jauh dari yang maha memiliki. Benar gak tuh? Bukan memiliki bro. HGB hak guna bangunan. Gak ada sertifikat. Itu gak sertifikat kita. Istri gak sertifikat kita. HGB hak guna pakai aja. HGB ya. Semakin yakin ia memiliki banyak hal. Mobil 4, pos dulu, ladang 15. Di dunia ini semakin jauh maha memiliki dari yang maha memiliki. Percaya nggak? Pasti. Jadi semuanya yang ada pada diri kita hanyalah amanah saja, sekedar titipan, tanggung jawab beratnya. Dengan demikian tugas kita di atas dunia ini apa sih? Menjaga transaksi kepada Allah, jaga telinga kita, jaga hidung kita ya. Ya, makanya kalau sakit hidung kita, menjadi pacar Ruyan Pak, lembut ya.
Dong, ajak ngomong. Hidung, jangan lu ya hidung. Hidung, ajan sakit. Itu, jangan diadik Pak. Sampai kok sakit hati hidup kacau Pak. Bikin pilak gitu. Kira-kira begitu. Dengan penjagaan amanah yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan hati yang penuh kasih dan yang sayang, kemaafan sambil tetap bertawakal kepada Allah, insya Allah tenang benar hidup kita. Wabil khusus imannya arema Allah sambil beda pola berpikir dan pola batin kita, kondisinya harus tampil beda dari kebanyakan. Mulai hari ini merdekakanlah dari hal-hal yang tidak perlu mengikat kita. Lepaskan. Kalau itu yang mengikat membuat kita tidak dekat dengan Allah, berani melepaskan. Lepaskan diri kita dari ikatan-ikatan semua. Syukuri yang ada, jaga amanah. Dengan tidak sedikit pun merasa memiliki apapun yang telah Allah amanahkan kepada kita, apalagi jika sekedar impian, sekedar rencana yang memang belum tentu diamanahkan kepada kita. Ngaco. Kalau kita jadi kacau dengan impian, maka janganlah terlalu banyak mimpi. Apalagi mimpi dikejar-kejar, mimpi nggak bisa dikejar. Gitu. Ya kan? Bukan tidak boleh kita mimpi. Ya. Jadi Anda nggak lurus sih. Mimpi boleh, rencana boleh, memiliki boleh, tapi mensyukuri nikmat amanah darinya itu yang paling penting, akan menarik banyak hal yang kita butuhkan. Insya Allah. Setuju? Alhamdulillah. Karena itu untuk menguatkan rencana kita, impian kita kepada Allah. Quran surat 14 ayat 7. Cari sendiri suratnya. 14. Satu pokok. 7 amanah. Benar. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak-bapak bersyukur dikasih itu sekarang. Halo, alhamdulillah. Kok bersyukur setelah dapat duit 1 miliar? Kok bersyukur kalau selesai masalah? Ini bapak-bapak mau jadi jenderal, mau banyak duit 1 miliar, tapi hidung hilang. Benar loh. Udah syukur aja. Yang ada nih syukur. Nggak ada duit saya nih dong. Syukuri, pasti terang. Masih. Alhamdulillah. Maka ditambah ke Allah kan. Bapak-bapak ada masalah besar, Bapak mensyukuri. Bapak-bapak hari itu bisa bernafas. Alhamdulillah ya Allah, saya syukuri aja hari ini saya masih bisa bangun. Selesai masalah itu. Demi Allah itu benar itu. Udah itu aja persoalannya. Apa yang buat galau? Al-Quran nggak bisa galau Pak, nggak bisa susah. Setuju nggak? Sebenarnya nggak perlu ngaji lagi nih, udah sampai sini nih. Ini udah akidah ini. Kalau nggak yakin ke sini, perkara ini aneh nih Anda nih. Ya. Seseorang akan sering konflik dengan dirinya sendiri. Manakala ia tak kenal siapa dirinya, siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu maksudnya kenal diri dulu. Bisa bersyukur nggak? Kalau itu nggak kenal, kamu nggak akan kenal Tuhan. Konsep Tuhan itu di mana nggak akan kenal.
Dan apa tujuan hidup kamu? Orang yang mengenali dirinya secara benar, maka ia tak butuh pengakuan dari orang lain agar menjadi damai. Nggak butuh lek. Mau kena orang yang masih haus ujian, love, jempol, kan gitu. Dunia aneh. Orang yang sedang kehilangan arah, kalau masih butuh begini, orang yang kehilangan arah, kehilangan jati diri, sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain agar dia merasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman bukan karena orang lain, bro. Dengan dirinya sendiri, padahal itu damai yang semu, kan? Hadirkan rasa damai yang benar-benar. Caranya, grow love. Itu yang benar. Sering ingat Allah. Ingat bahwa setiap takdirnya pasti benar dan pasti bermanfaat. Bapak-bapak kehilangan, bapak-bapak sakit, pasti benar dan pasti bermanfaat. Itu poinnya. Takdir Allah itu pasti benar, pasti bermanfaat. Tidak ada takdir Allah itu yang menganiaya kita. Tidak ada. Paham ya? Mau ngerasa gimana sih jauh hidup? Nggak bisa. Berspiritual lah pikiran kita secara Islam. Lalu telaah diri kita sendiri, amati diri kita sendiri, pahami diri kita sendiri, terima diri kita lahir batin, rasakan emosi yang hadir, rasakan nafas kita keluar masuk dengan nyaman, lepaskan, relakan, serahkan, izinkan diri kita untuk bisa berdamai, berkembang lebih baik, insya Allah. Ayo, apa lagi? Bukankah semua takdirnya pasti benar bermanfaat? Tentang tanya. Merenung. Karenanya yang namanya pengamatan diri, muhasabah diri adalah kunci jauhnya diri seseorang dari penderitaan. Itu yang kurang di syariat. Pengen jauh dengan penderitaan, muhasabah diri. Selama kita mau membuat jarak antara yang diamati dan yang mengamati, maka jiwa menjadi lapang. Lalu kita tak membuat jarak dengan yang maha mengamati, maka jiwa menjadi tenang. Kalau paham? Kelapangan dan ketenangan ini akan melahirkan ketenangan yang holistik. Tinggi banget. Pengamatan adalah sebuah keputusan diri. Bahwa mengamati itu keputusan diri. Pengamatan. Kapan saatnya membuat jarak dan kapan saatnya menghilangkan jarak, itu kuncinya. Dalam ilmu amat mengamati, liye malie, fokus ka fokus, malie jim juga begitu. Itu Pak. Nah, kapan membuat jarak, kapan menghilangkan jarak. Ilmu peres nih, Bukan ilmu peres bro, muhasabah diri, membuat jarak dengan makhluk. Satu, dan menghilangkan jarak dengan roh adalah kunci jauhnya dari seseorang akan menerima penderitaan. Pasti itu. Tapi Pak, kalau bapak-bapak terlalu dekat dengan makhluk, dekatkan kita kepada Allah. Oke Pak, kalau kita dengan makhluk timbul masalah, dekatkan kita kepada Allah. Kalau ingin tidak mendekat, sepakat? Nah, itu kuncinya. Baiklah, jika kini di depan kita ada Quran, mana Quran? Tuh. Praktekin ya, ingat tidak? Maka coba amati Quran. Amati Quran ketika. Nah, siapakah yang mengamati Quran? Anda tanya, siapa? Siapa yang mengamati Quran? Ada yang bisa jawab, aku jadi kaku gini. Tentu saja kita kan. Kita yang bagaimana? Ayo.
Anda yang bagaimana mengamati? Anda yang mana? Ini. Apakah tangan Anda, hidung Anda, mata Anda, pikiran Anda, atau lainnya? Itu pertanyaannya. Siapa yang mengamati? Maka yang mengamati Quran adalah indera penglihatan. Kan suruh mengamati. Kalau mengamati kan diwakili ini indera penglihatan mata. Yo. Lalu siapa yang mengamati indera penglihatan Anda? Bingung. Ada yang bisa jawab? Siapa yang mengamati penglihatan mata kita kepada Quran itu siapa? Akidah itu begitu, Pak. Penekanannya. Siapa? Bingung? Nah, kebaca kan? Salah itu, enggak itu jawabannya. Ya Anda juga yang mengamati. Betul kan? Betul kan? Anda juga yang mengamati. Anda yang mana? Bingung lagi. Gimana tuh? Sebenarnya yang mengamati indera penglihatan Anda adalah sebenarnya yang mengamati indera penglihatan Anda, mata Anda adalah perasaan Anda. Itu mampu nggak? Benar nggak? Yang mengamati indera kamu adalah perasaan. Kalau orang udah hebat langsung dilihat perasaannya, Pak. Bukan nggak pakai mata kaki. Itu ketajamannya. Hati-hati orang yang melihat dengan perasaannya, nggak perlu mata. Mau sampai situ? Mau nggak nih? Mau kan? Yang mengamati mata siapa? Perasaan. Lanjut pertanyaannya. Lanjut dulu. Siapa yang mengamati perasaan Anda? Jawab. Bingung lagi. Ngopi dulu kan? Kalau anu putus di sini gimana tadi? Ayo, siapa? Siapa yang mengamati perasaan Anda? Sebenarnya yang mengamati perasaan Anda adalah pikiran. Iyalah pikiran. Pikiran, perasaan, mata. Betul kan? Pikiran. Makanya orang gila itu, Pak, kalau ininya rusak, ya, suruh ngeliat ke sana, nggak ngeliat, Pak, karena nggak ada konek, betul kan? Iya kan? Pikiran. Siapakah yang mengamati pikiran Anda? Keyakinan, bro. Bukan kepercayaan di pikiran. Kalau keyakinan di dalam hati. Duduk. Keyakinan. Naik kan? Siapa yang mengamati keyakinan Anda? Kalau ini nggak tahu, nggak usah ngaji. Oh, itu paling tinggi. Lu. Siapa? Lu. Beda lu dengan nyawa. Ya beda. Siapa yang mengamati keyakinan kita? Lu. Roh bahasa syariatnya apa? Itulah keimanan kita. Roh itulah keimanan kita. Itu Quran. Jadi katanya roh itu adalah iman. Orang suruh puasa itu kalau ada roh, ada iman. Gimana mau puasa kalau nggak ada roh, nggak hidup lah dia. Masa mayat suruh puasa? Ya bener kan? Jangan lupa supaya gampang penegasan akidah ini. Jadi ini sebenarnya sudah tahkim, bukan tahkim lagi, karena mengisi ya, menimbulkan keyakinan. Jadi ruh itu mengamati apa Pak? Keyakinan kita. Ruh itu bahasanya iman, ya. Lalu siapakah yang mengamati keimanan kita? Siapa yang mengamati ruh kita? Halo?
Jawabannya ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu adalah keberadaan. Jadi bapak-bapak itu ada karena ketidaktahuan. Setuju? Setuju? Pak Ustaz setuju? Ketidaktahuan itulah yang artinya keberadaan. Apakah keberadaan itu? Ini baru terfokus pada satu. Keberadaan itu yaitu suatu zat yang tak mampu dianalisa oleh pikiran manusia, oleh semua makhluk di atas dunia, termasuk jin, termasuk malaikat. Tanpa warna, melampaui gelap, melampaui cahaya, tanpa apapun yang diketahui oleh manusia, makhluk manusia. Itu yang disebut keberadaan. Nggak bisa dianalisa. Duduk betul. Makanya kalau sudah sampai titik gas, nggak boleh ada yang ngomong. Duduk betul. Karena kita memang tidak ada mampu memahaminya secara analisa. Itu yang keberadaan. Tidak bisa dipahami. Ada paham sampai sini kan? Paham ya? Udah tenang bapak-bapak dengan masalah? Itu, nah ini siapakah yang mengamati sang keberadaan? Bingung. Jawabannya gampang. Maka tak lain tak bukan, pasti yang maha ada. Benar kan? Iya kan? Yang maha hidup, yang maha kekal, yaitu nggak tahu nih. Karena bahasa Allah itu letaknya hanya pada pikiran. Setuju? Itu semua itu. Ngapain? Ngomong apa lagi? Ngomong apa lagi? Nah, Allah lah kalau kata pikiran yang sedang mengamati kita, yang sedang mengamati apa yang kita amati. Paham ya? Itu kata pikiran. Karena Allah mengamati keberadaan, itu boleh diomongin. Nah, karena kita punya pikiran kan, batasannya di situ. Lalu keberadaan mengamati keimanan, lalu keimanan mengamati keyakinan, lalu keyakinan mengamati pikiran, lalu pikiran mengamati perasaan, lalu perasaan mengamati panca indera, lalu panca indera mengamati benda-benda. Sejatinya Allah lah yang mengamati segalanya. Itu bahasa Quran. Ya kan? Itulah yang disebut kata Quran. Yang tadi menjabarkan itu proses menjadi manusia ihsan. Enggak iman aja Pak, belum naik-naik. Itulah pemahaman proses manusia menjadi ihsan. Apa itu ihsan? Mengamati keberadaan. Itu ihsan. Yakin pasti diamatinya. Yakin bapak-bapak pasti diamati? Yakin? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah, kita sudah agak sedikit memahaminya. Sebetulnya hanya Allah yang asli, sedangkan lainnya hanyalah bayangan. Kita ini bayangan, Allah aja yang asli. Bahkan hanya bayangan dari bayangan, dari bayangan dari bayangannya. Panca indera bayangan, pikiran dan perasaan bayangan, keyakinan keimanan juga bayangan, keberadaan pun hanya bayangan, yang asli hanya Allah. Ibarat bayangan yang berbayangan, maka bayangan dari keimanan adalah keyakinan, bayangan dari keyakinan adalah pikiran, bayangan dari pikiran adalah perasaan, bayangan dari perasaan adalah panca indera, bayangan dari panca indera adalah benda atau apa yang diindra oleh panca indera. Jika hidup kita hanya berdasarkan panca indera saja, maka kita hidup pada level bayangan saja, sangat rendah bro. Bayangan semua tuh, ngapain galau? Enggak, semua bayangan tuh. Mau jadi jenderal bayangan, enggak jadi jenderal ya bayangan. Ya. Mau dapat ya bayangan, enggak dapat ya bayangan. Yang menyebabkan kita akan jauh dari Allah kalau mikirin bayangan Pak, yang tidak bisa diindra oleh panca indera. Bayangan semuanya. Dan itu benar di Quran.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Yang penting pemahamannya. Kalau konsep pengamalannya insyaallah kita sudah semakin ya. Wabillahi hidayah warido warinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.